Cara membuat minyak wijen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Eka Wahyuni, channel tentang resep masakan berbahan simple namun hasil kredibel. Awali dengan hati yang bahagia dan jangan lupa berdoa. Minyak wijen adalah salah satu jenis minyak rahasia yang dipakai oleh restoran-restoran atau hotel-hotel untuk memasak jenis masakan seafood atau Chinese food. Minyak wijen ini harganya mahal, namun bisa kita bikin sendiri. Dengan biaya tak lebih dari 10.000, kita bisa mendapatkan minyak wijen sebanyak 500 ml. Cara menyimpan minyak wijen, kita bisa memasukkannya ke dalam botol plastik yang bertutup rapat. Kita akan mulai mengupas tuntas gimana cara membuat minyak wijen dengan cara mudah, namun biayanya sangat murah. Namun sebelumnya, bagi yang baru pertama kali berkunjung ke channel Eka Wahyuni, selamat datang. Jangan lupa, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe gratis di channel Eka Wahyuni. Terima kasih. Hanya membutuhkan 2 macam bahan untuk membuat minyak wijen dengan biaya kurang dari 10.000. Yang pertama adalah biji wijen warna putih sebanyak 30 gram. Biji wijen itu harus kita sangrai dahulu. Kita bisa menggunakan teflon atau menggunakan wajan biasa dan dengan api yang sangat kecil. Karena sifatnya yang mudah sekali matang, selama mensangrai kita harus mengaduk-aduknya agar tidak gosong. Sebenarnya selain dalam bentuk minyak, biji wijen juga sering kita lihat menjadi tambahan bumbu untuk masak-masakan aneka, masakan resto atau masakan modern. Namun memang sepertinya lebih efektif atau lebih mudah jika wijen dalam bentuk minyak. Kita bisa menggunakannya selain untuk masak-masakan Chinese food atau masakan seafood, kita juga bisa menggunakan minyak wijen untuk membuat nasi goreng, membuat kuitiau, capcay atau bakmi rebus atau bakmi goreng. Nampaknya biji wijen sudah mulai kering. Tinggal nunggu perubahan warna dari warna putih menjadi warna kuning keemasan. Seperti harganya yang mahal, membuat minyak wijen juga membutuhkan sedikit kesabaran ekstra saat kita mensangrai biji wijen. Kita tidak boleh lengah sedikit pun agar biji wijen tidak gosong. Nah, aroma biji wijen yang sudah kita sangrai ternyata sangat harum. Sudah mulai tercium ya. Dan ini sudah mulai berubah warna kuning keemasan. Tunggu sebentar lagi dan terus sambil kita aduk agar warna kuning keemasan bisa merata pada seluruh biji wijen. Dan akhirnya biji wijen sudah kuning keemasan sempurna. Biji wijen kering siap kita blender. Dari suaranya, biji wijen sudah kelihatan banget bahwa biji wijen tersebut sudah kering dan siap kita hancurkan menjadi bubuk biji wijen. Pada kondisi ini bisa kita bayangkan ya betapa wanginya aroma wijen yang sudah kita sangrai ini yang akan kita proses menjadi bentuk minyak wijen. Warnanya sangat cantik bukan? Kita akan menghancurkan biji wijen dengan menggunakan blender. Dan awalnya bisa menggunakan kecepatan yang paling rendah saat kita memulai memblender. Biasanya blender akan berhenti sendiri saat serpihan-serpihan biji wijen menempel pada bagian dinding blender. Kita bisa membukanya dan kita mengetok-ngetoknya agar wijen-wijen tersebut akan berkumpul kembali di bagian dasar blender. Semakin halus serpihan biji wijen, maka bubuk biji wijen akan semakin pulen atau semakin padat dia. Karena ternyata memang biji wijen itu mengandung minyak ya dari asalnya. Setelah biji wijen halus, bisa kita ambil dari blender, kemudian kita cek. Ternyata wijen akan menggumpal karena memang biji wijen tersebut mengandung minyak. Kemudian untuk bahan yang kedua adalah 500 ml minyak goreng yang masih segar, yang masih baru.
Masukkan wijen yang telah kita blender ke dalam minyak yang masih dingin di dalam wajan atau di dalam teflon. Kemudian kita aduk-aduk wijen tersebut hingga larut dalam minyak yang masih dingin. Kita aduk bubuk wijen di dalam minyak yang masih dingin hingga semuanya larut dan menjadi homogen saat minyak belum kita panaskan. Mungkin ada yang tahu berapa harga minyak wijen di pasaran untuk kemasan 500 ml? Ya, sekitar 30–40 ribu. Ini adalah gambaran minyak wijen yang telah homogen atau telah larut dalam minyak yang masih dingin. Kita membutuhkan api yang sangat kecil untuk memasak minyak wijen. Sama seperti saat kita mensangrai, saat kita memanaskan minyak wijen, kita juga harus mengaduknya terus-menerus tanpa berhenti. Baru setelah minyak wijen muncul gelembung-gelembung udara dari dasar wajan atau dari dasar teflon menuju ke permukaan, itu tandanya minyak wijen sudah jadi. Jadi tak perlu menunggu sampai mendidih benar-benar, kita cukup membutuhkan suhu sekitar 70 derajat Celcius yang menyebabkan gelembung-gelembung udara mulai bermunculan dari dasar teflon ke permukaan minyak. Kita hentikan sejenak mengaduk minyak tersebut dan kita amati permukaannya. Ternyata gelembung-gelembung udara yang halus mulai bermunculan dari dasar teflon menuju ke permukaan minyak. Saatnya kita matikan api. Kemudian kita dinginkan minyak dan kita pindahkan ke wadah yang lebih aman. Tutup minyak dan biarkan selama minimal 24 jam atau sampai 48 jam, maka kita akan mendapatkan minyak wijen dengan residu yang terkumpul di bagian bawah atau ampas yang terkumpul di bagian bawah, sedangkan bagian atasnya akan lebih jernih. Itulah minyak wijen yang kita hasilkan. Kemudian kita akan melanjutkan prosesnya dengan cara penyaringan. Kita bisa menggunakan saringan minyak yang pori-porinya jauh lebih kecil daripada saringan santan. Kemudian kita juga bisa menambahkan kain di atas saringan minyak, atau jika tidak ada ya udah nggak apa-apa, cukup saringan minyak aja. Namun kita menuangkannya harus hati-hati. Jangan sampai residu yang di bagian bawah ikut ke dalam minyak yang kita saring. Untuk penyaringan kita cukupkan, biarkan sedikit minyak sisanya tertinggal bersama dengan residu. Karena kalau kita paksakan untuk disaring, residu akan ikut ke dalam minyak wijen yang kita simpan nanti. Selanjutnya adalah proses menyimpan minyak wijen. Kita akan lebih aman menyimpannya dengan botol plastik bertutup rapat namun mempunyai ujung yang lancip, sehingga saat kita mau menggunakan atau memakainya sebagai bumbu, kita tinggal menuangkannya atau kita tinggal memercikannya ke dalam wajan. Kita bisa menggunakan bantuan corong untuk memindahkan minyak wijen ke dalam botol plastik yang sudah kita siapkan. Dari minyak wijen ini kemarin sempat dicoba beberapa kali untuk membuat nasi goreng. Memang bumbunya seperti biasa, namun ada tambahan minyak wijen ini di bagian awal sebelum kita masukkan nasi yang akan kita goreng. Ternyata cita rasanya memang sangat berbeda. Nasi goreng jadi berasa lebih eksklusif dibanding dengan nasi goreng biasa yang kita bikin. Nah, simpel banget kan gimana caranya bikin minyak wijen, dan kita bisa menyulap semua masakan yang kita buat menjadi masakan istimewa. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.